Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi mujahidina tahirin. Ashadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayatil bayyinat wal munjidat. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bil muradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al hadis wal makna wallahu a'lam bil muradi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul wa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minas sakhidina wa sakirin wa lima aujaba wa aljamal ghairu jahilina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat dan rahmatnya, bil khusus nikmat yang tidak terhitung banyaknya, yaitu nikmat sehat iman wal Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yaitu nabiyana wa habibana wa syafi'ina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam ini sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in asbat tabi'innya, khusus kita yang siang ini kumpul di tempat ini, semoga masih mendapatkan syafaatul idmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadatil ulama wal muallimin wa jumratal mu'minat alladina yakhduruna fi hadzal maqamil mubarak wa bil khususil khusus Ibu Ketua MUI dan ibu-ibu yang saya hormati, sebab tidak dikasih tahu nih yang hormatinya apaan aja, ibu mana aja, sebab di prank juga ini sama Pak RW, katanya disuruh ke sini jam 9, saya datang jam 8. Oh, ini dikasih nih ya. Yang enggak kesebut berarti enggak ada di sini ya. Yang saya hormati Ibu Penasehat Ibu Rusmini dan Ibu Ketua Format Ibu Suyati. Oh, ini yang ketiga saya. Dan para hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjim saya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan dijadikan tempat oleh Allah sebagai tempat turunnya maghfirah, amin, sebagai tempat turunnya rahmat, sebagai tempat turunnya hidayah, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita dianjurkan atau diharuskan menuntut ilmu atau ngaji?
Sebab kita membutuhkan ilmu. Untuk apa ilmu itu? Yang pertama untuk kehidupan sehari-hari, yang kedua yaitu untuk bekal ibadah kita. Sebab jikalau ibadah tidak dibarengin dengan ilmu, tidak akan manfaat di hadapan Allah. Ibadah yang tidak dibarengin dengan ilmu tidak akan manfaat di hadapan Allah. Salat ibadah harus dibarengin dengan ilmu. Puasa ibadah harus dibarengin dengan ilmu. Ketika ibadah tidak dibarengin dengan ilmu, tidak akan manfaat di hadapan Allah, tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Sebab kata Rasul, inna kasirul amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Sebenar-benarnya gede amaliyahnya, tahajudnya 100 rakaat, baca Qur'annya 2 juz, zikirnya 1000, baca sholawatnya 1000, tapi tidak dibarengin dengan ilmunya, la yanfa'u ma'al jahli billah, tidak manfaat di hadapan Allah. Tapi kata Rasul, inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billah. Sebenar-benarnya kecil amaliyahnya, tahajudnya cuma 2 rakaat, baca Qur'annya cuma 2 ayat, baca sholawatnya 100, baca zikirnya 100, tapi dibarengin dengan ilmu, yanfa'u ma'al ilmi billah, manfaat di hadapan Allah. Jadi jikalau ibadah dibarengin dengan ilmu bakal manfaat. Makanya kita harus untuk mendapatkan ilmunya. Katanya Mai, ngajinya males. Wajar, sebab provokator ulum adalah iblis. Sholat juga males. Wajar, sebab provokator ulum adalah iblis dendam kusumat kepada anak cucu Adam, yang padahal iblis itu pernah 80.000 tahun tinggal di surga. Iblis itu pernah 40.000 tahun memegang kunci surga. Iblis itu pernah 20.000 tahun memberikan penataran kepada para malaikat. Akan tetapi iblis terusir dari surga dan kenikmatannya karena nggak mau taat ke perintah Gusti Allah. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan seluruh makhluk yang ada di surga, Allah perintahkan apa? Allah perintahkan sujud kepada siapa? Li Adam, kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud penghambaan, melainkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Karena di dalam diri Nabi Adam terdapat nur baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasajadu, semua sujud, malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kata Allah, iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Iblis, kata iblis, anna khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Kau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api. Enggak ada kamusnya jikalau api harus tunduk ke tanah. Enggak mau sujud kamu? Enggak mau, ya Allah, keluar kau dari surga. Apa kata iblis? Enggak apa-apa, saya dikeluarin dari surga, tapi hidupkan saya hingga akhir kiamat. Apa jawab Allah? Fa innaka minal munjarin, maka akan aku hidupkan engkau hingga akhir kiamat. Makanya iblis mah, setan mah, genderuwo mah, setungtung dunia belum kiamat enggak bakalan mati-mati. Makanya dulu sembara mau ngalahin nenek lampir enggak bisa, karena kekal iblis. Untuk apa iblis hidup hingga hari kiamat? Iblis deklarasi di hadapan Allah terang-terangan,
Kata iblis, la'aqudana lahum siratal mustaqim. Aku bersumpah akan duduk nongkrong di tempat-tempat yang menuju Engkau ya Allah. Aku bersumpah akan menjegal manusia ketika ingin beribadah kepadamu ya Allah. Makanya mau sholat, mau ngaji, mau puasa, mau apa aja amal yang baik dihalangan ku iblis. Makanya harus dipaksa ngaji. Katanya malu ngajinya, datang ke majlis kalau sendirian pakai helm, kalau nggak mau malu ketutup jadi semuanya. Jadi kita ngaji untuk apa? Untuk membenarkan ibadah kita, terutamanya sholat. Sebab zaman sekarang sholat ini bermacam-macam prakteknya. Ada yang sholat ngeluarin ilmu dalam, tahu nggak? Yang Allah muter-muter ininya nih, baru bar, belum 7 putaran belum bar gitu. Yang padahal dalam ilmu fikih yang dianjurkan untuk laki-laki ketika takbiratul ihram itu hanya ukuran di sini, di bawah telinga. Kalau misalkan laki-laki, kalau ibu-ibu hanya cukup segini. Ini gunung harus keangkat. Emang begitu dalam ilmu fikihnya. Ada perbedaan. Lalu dalam segi berdiri pun beda. Kalau misalkan ibu-ibu rapat, kalau bapak-bapak ada jarak sejengkal. Kenapa bapak-bapak ada jarak sejengkal? Karena takut lato-latonya kejepit. Perbedaan itu. Makanya kita dari dulu oleh guru-guru kita dikenalkan dan diajarkan kepada ulama-ulama salafuna sholihin dengan kitab dasar dalam fikih. Kecil kitabnya namun dalam maknanya. Kitab apa? Safinnatun Najah. Siapa pengarangnya? Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Yaman. Ngarang kitab Safinah, hijrah ke Indonesia, berjuang melawan penjajah melalui fatwa-fatwanya. Meninggal di Indonesia, dimakamkan di Indonesia. Di mana makam beliau? Di Tanah Abang, di depan Masjid Al-Makmur. Itu ada makam, itulah makam Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Yaman yang ngarang kitab Safinnatun Najah. Jarah bu, ibu kan ke Tanah Abang belanja, ya kadang puasa belum, utang baju udah 3. Dalam sholat ada sujud. Dalam ketentuan sujud ada rukun. Rukun sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu jidat, lalu 2 telapak tangan, lalu 2 lutut, lalu 2 dalam jari. Dan di dalam sujud itu terdapat tahamul. Apa itu tahamul? Tahamul itu sebuah penekanan. Ukurannya gini, jikalau kita sujud, ketekan itu kerupuk pecah sama sujud kita. Jadi bukan hanya ditempel. Jadi ada sebuah penekanan, yaitu namanya tahamul. Dan juga dalam Safinnatun Najah ada wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharkatihi. Kita tidak boleh sujud di atas perkara yang perkara tersebut bergerak dengan geraknya kita. Kalau laki-laki, contoh nih, saya pakai sorban. Ini sorban, kalau saya ruku sorban ikut gerak, saya sujud sorban ikut gerak. Jikalau ketika saya sujud ini sorban ngampar di tempat sujud saya, kali-kali saya sujud di atas sorban yang saya pakai, itu enggak sah sujudnya. Jikalau enggak sah sujudnya, enggak sah sholatnya. Ibu-ibu banyak yang pakai mukena murah, bahannya parasit. Jadi ketika dipakai ngapung. Jadi ketika ibu sujud, lalu mukena ibu ngampar di tempat sujud ibu, kali-kali ibu sujud di atas mukena yang ibu pakai, itu enggak sah sujudnya. Jikalau enggak sah sujudnya, enggak sah sholatnya. Dan yang kedua ada wahadamul huwiyyi li ghairihi. Kita tidak boleh sujud
ketika ada niat kedua selain daripada sujud. Ini untuk yang berpergian, yang mencari nafkah, ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mampir di masjid, nyender di tembok masjid, bari nangkep dengkul, ngadengekeun azan johor, hudang-hudang maghrib. Ketika azan selesai, wudhu, ada baiknya HP atau kunci motor atau uang receh jangan ditaruh kantong depan sini. HP, kunci motor jangan ditaruh di kantong depan sini. Takutnya begini, ketika kita ruku HP jatuh, brang, waduh Xiaomi ajur, kehusuan udah mulai goyang. Atau kunci motor jatuh, atau uang receh jatuh, ngegerolong lagi ke tempat imam, atau imam lagi sholat juga begini, duit receh. Jadi kita takutnya begitu. Kita tidak boleh sujud jikalau ada niat kedua selain daripada sujud. Jadi ketika kita sujud, misalkan HP jatuh, atau kunci motor jatuh, atau uang receh jatuh, kita sujud ada niat kedua selain daripada sujud. Nanti saya pas sujud saya geser itu HP, atau saya kantongin itu HP. Nanti saya pas sujud saya ambil itu kunci motor, atau saya pas sujud saya ambil itu duit receh. Ketika kita ada niat kedua selain daripada sujud, enggak sah sujudnya. Jikalau enggak sah sujudnya, enggak sah sholatnya. Maka dari itu kita harus membenarkan diri, harus mengaji untuk memperbaiki ibadah kita, insya Allah. Jadi ibu-ibunya ngaji, anak-anaknya juga ajarkan ngaji, suruh mereka ngaji ya Bu. Sebab anak kita hidup sekarang di zaman ngagoyangkeun bujur bari di videoan dianggap hiburan. FYP jeung viral eta anu jadi tujuan. Salila bisa jadi cuan, perkara anu dilarang ku pangeran wani manehna lakonan. Betul? Jadi artis lewat jalur instan. Sing horeng hayang jadi bahan tontonan. Apapun mereka pamerkan, make celana wahai. Wahai. Kalau Hawaii dari dengkul ke bawah. Kalau wahai dari dengkul ke atas. Keatasan lagi hai hai. Atasnya lagi aduhai. Apapun mereka lakukan, apapun mereka pamerkan, pamer kemolekan badan, pamer buka atasan, pamer buka bawahan, pamer foto sedotan. Foto sedotan bukan termasuk kemolekan badan ya, tapi itu juga yang sedang ramai dilakukan. Sebelum makan foto dulu, sebelum minum foto dulu, sebelum makan, sebelum minum foto dulu, update dulu. Bukan sebelum makan, sebelum minum doa dulu. Betul? Kelakuan siapa? Ibu-ibu. Iblis. Iya, zaman di update status OTW guys. Padahal mah masih mandi, kadang begitu ibu-ibu. Udah berangkat belum? OTW guys. Padahal masih dandan. Jadi anak pun harus kita ajarkan, kan kita agak rindu dengan pemudi yang akhlaknya baik. Ketika di rumah nggak ada makanan, dia bantu orang tua untuk memasak. Kalau zaman sekarang nggak ada makanan, dia malah nyanyi. Mah nggak ada beris nih, teteu. Terus gimana dong Neng? Teteu. Itu kan malah nyanyi, malah tiktokan. Makanya kita rindu dengan pemuda-pemudi zaman sekarang yang berakhlak baik. Sebab sekarang tontonan malah dijadikan tuntunan. Tontonan yang tidak memberikan pelajaran baik untuk anak-anak kita. Makanya berapa banyak anak-anak yang korban-korban video begitu berani melotot di hadapan orang tuanya. Berapa banyak anak-anak
yang berani melawan orang tuanya. Kita lihat di TV, di media sosial, di media cetak, berapa banyak anak-anak yang berani mempenjarakan orang tuanya, berapa banyak anak-anak yang berani membunuh orang tuanya, dan berapa banyak anak-anak yang terlahir ke alam dunia ini tanpa tahu harus manggil ayah kepada siapa. Wow namanya. Jadi harus diajarkan agama agar anak-anak kita mempunyai filter dalam pergaulan. Sebab zaman sekarang ini zamannya krisis akhlak, dan krisis akhlak ini sudah masuk ke kalangan pemuda, bahkan sampai ke kalangan anak-anak. Satu hal dalam segi musafahah, anak zaman sekarang musafahah itu salaman. Anak zaman sekarang kalau salaman kemana? Ada yang ke pipi, ada yang ke jidat, ada yang ke dagu, bentar lagi juga ke pantat itu. Padahal musafahah atau bersalaman yang Rasul ajarkan di bawah lubang hidung atau di mulut, bukan cuman ditempel. Kalau di bawah lubang hidung dihirup, kalau di mulut dicium. Ini jari telunjuk harus kena. Karena dalam ilmu fikih, dalam jari telunjuk ini ada urat yang langsung nyambung ke hati. Jikalau kecium atau kehirup, maka hati akan tersentuh dan anak-anak kita akan mendapatkan doa dari orang yang mereka salamin. Jadi harus diajarkan sama kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu mau punya anak yang soleh dan solehah? Udah nyuruh ngajinya? Udah nyuruh ngajinya? Terus. Enak Bu kalau punya anak yang soleh. Sebab anak yang soleh tahu agama. Ketika kita sedang sakaratul maut, anak soleh tahu mereka bahwasanya perintah Rasul itu lakinu talkinu mautakum bila ilaha illallah au talkinu mautakum bi surat Yasin. Talkinkan olehmu mautakum kepada orang-orang yang sekarat bila ilaha illallah, yaitu kelawan kalimah la ilaha illallah, au bi surat Yasin, atau bacakan surah Yasin. Mereka bakal bacakan itu surah Yasin. Kita bakal dituntun sama anak yang soleh dengan kalimah lafaz la ilaha illallah. Tapi ketika anaknya tidak anak yang soleh, ibu lagi sekarat, malah divideoin Bu. Hai guys, orang tua aku lagi sekarat nih. Ada videonya. Dan ketika kita tidak punya uang pun, anak minta jajan kepada kita, anak yang soleh tahu bahwasanya suratul Waqiah adalah surah yang mendatangkan rezeki. Anak minta uang, kata orang tuanya, nggak ada uang. Pasti anak yang soleh bakal membacakan surah Waqiah untuk orang tuanya, agar orang tuanya mendapatkan rezeki dari manapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khabidatur rabi'ah idza runtatil ardu rajja. Itu kalau anaknya yang soleh. Tapi kalau anaknya nggak soleh, mah minta duit, hawa lagi panas, kita nggak punya duit, lalu anak minta duit, mah minta duit, kata orang tua, udah makan aja sono. Dia di dapur sambil gebrak-gebrak meja, kata dia, cocol deui sambal ngeunah. Itu kalau anaknya nggak soleh. Makanya anaknya didik agamanya, dan kita pun harus ngaji. Jadi anak punya iktibar dalam rumah. Kalau kitanya nggak ngaji, anak nggak ada iktibar. Ngelihat siapa anak nantinya. Makanya kita ngaji, anak pun harus suruh ngaji. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat.
Saya tidak bisa panjang lebar soalnya tenggorokan lagi batuk aja. Maaf Buya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jal Jalali wal Ikram, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin 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 amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin hamda yuwafini amahu wa yukafi umajidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin wa hasulna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, jangan dulu ada yang beranjak ya. Sebelum kita tutup majelis taklim dan kita akan bersalaman bersama Ibu Ustazah dengan juga Pak Ustadz, mohon ditunggu, kita akan foto bersama. Ya, terima kasih Bapak Ustadz yang sudah memberikan ilmunya, memberikan apa-apa yang diberikan beliau kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu, sama-sama kita tutup dengan kifaratul majelis salim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami RW 03 dan saya pribadi mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kehilapan kesalahannya dalam menunaikan kewajiban di majelis taklim akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.